Jadi saya sih ngerasa bahwa di bisnis domba itu nggak ada untung, nggak ada rugi. Yang ada adalah proses belajar beternak dombanya sendiri, dan yang lebih penting belajar hidup, belajar bagaimana kita membina hubungan yang baik dengan orang, menemukan orang-orang yang baru. Dengan saya berbisnis domba ini, saya jadi pergi ke Garut, saya jadi kenal orang baru, saya pergi ke kemana gitu. Jadi banyak tempat-tempat baru yang saya kunjungi yang mungkin kalau misalnya saya tidak berbisnis domba, bukan bisnis lah ya, saya tidak ternak domba, mungkin ya saya cuma akan menghabiskan waktunya ya untuk jalan-jalan aja paling gitu. Jadi menurut saya yang paling bebas itu ya beternak domba. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah menonton video ini. Penuh makna, penuh pendalaman, dan saya rasa salah satu video ini perlu Anda tonton sampai habis, dan mudah-mudahan ada pencerahan baru karena keluarnya juga dari sumber yang baik. Jadi apa yang keluarnya juga mudah-mudahan baik dan diterimanya juga dengan baik, dan persiapkan diri Anda untuk menambah wawasan ketika menonton video ini. Jadi enjoy, jangan lupa bersyukur, semangat, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu pencerahan atau rekomendasi bagi Anda yang sudah berjalan di ternak maupun yang mau mulai di ternak. Jadi kedua pilihan itu ada, entah itu breeding, entah itu penggemukan. Selamat menonton. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Mulai berbisnis domba dari tahun berapa? 2016. 2016. Ya. Ketertarikannya itu apa? Kenapa yang dipilih domba? Jadi sebenarnya kan saya itu karyawan, jadi kayak nyari kegiatan waktu Sabtu Minggu gitu ya, jadi buat weekend getaway gitu ya. Saya pikir di Indonesia itu kalau untuk yang protein itu kan ada ayam, ada sapi, ada domba. Nah cuma kalau ayam itu saya ngeliat sebagai peternak kita tuh sangat tergantung ya dengan pabrikan. Bahkan dari pabrik, DOC-nya dari pabrik, nanti jualnya pun itu kan harus udah langsung semua tuh. Jadi apa namanya, ketika keluar harus langsung banyak. Kalau ruminansia itu kita bisa dibilang nggak terlalu tergantung dengan pabrik. Jadi kita bisa memanfaatkan hijauan, kita juga bisa apa namanya, memanfaatkan sisa-sisa dari pabrik, kayak misalnya dari ampas susu kedelai, dari ampas kecap, jadi gitu. Jadi kita lebih kayak punya kebebasan lah dalam peternak. Nah sebenarnya sapi pun sama, cuma kalau karena sapi itu termasuk dalam komponen 9 bahan pokok, jadi regulasinya lebih ketat daripada domba. Nah jadi saya kan orangnya maunya santai gitu kan. Jadi domba itu satu, handlingnya juga, karena kan kita nggak pakai heavy equipment ya, jadi pakai dengan pekerja secara manual pun bisa gitu. Tadi karena memang spiritnya tuh mencari kebebasan, jadi menurut saya yang paling bebas itu ya beternak domba. Nah sebenarnya small ruminant itu kita bisa ternak kambing ya, cuma kalau kambing itu kan kebutuhan proteinnya lebih tinggi gitu kan. Jadi kayaknya untuk kualitas rumput yang secara umum di kita itu apa namanya, nanti tambahannya itu mesti lumayan tinggi tuh, konsentratnya tuh mesti lumayan tinggi supaya bisa ngejar kebutuhan proteinnya. Jadi menurut saya yang paling pas untuk wilayah saya ini memang adalah domba. Jadi kalau domba ini kan memang apa ya, karena saya juga kerja, jadi
memang yang ngejalanin lebih ke kayak orang tua sebenarnya hari-hari sama yang bekerja di kandang. Nah, karena saya memang nature-nya tuh maunya santai, jadi saya memilih bisnisnya itu breeding sebenarnya. Jadi beternak, melahirkan, dibesarkan, nanti udah besar dijual. Nah, kalau yang betina pangsa pasarnya sebenarnya di bawah 7 bulan kita jual masuk ke, kalau daerah sini ada sate Bali Bull namanya, sate di bawah 5 bulan gitu, sate kambing muda gitu masuk ke situ kayaknya. Kalau yang jantan ke akikah, Idul Adha ya lebih ke kayak untuk seremonial ya. Nah, itu kan cash cycle-nya tuh panjang tuh. Jadi mungkin sebenarnya secara profit hitungannya ada, cuma secara cash cycle itu cashnya itu baru berubah menjadi cash yang dalam bentuk banyak in bulk itu ya sekitaran Idul Adha gitu. Jadi memang kendalanya adalah cash cycle-nya panjang, tapi secara business profitability sebenarnya bagus sih sejauh yang saya jalanin gitu. Yang penting kita bisa tekan angka kematian, kita bisa maksimalkan hijauan di sekitar kita untuk pakan gitu kan. Nah, mungkin nanti konsentrat apa segala macam kita bisa bikin sendiri gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya kita bisa dapat profit lumayan lah gitu. Ya untuk kegiatan yang saya kan juga nggak terlalu muluk-muluk gitu ya. Jadi ya kalau dibandingkan ditaruh di deposito sih ya lebih menguntungkan di domba lah. Yang pernah alamin itu jatuh bangun berbisnis di domba itu gimana aja? Jadi saya sih nggak ngerasa bahwa bisnis di domba itu jatuh, rugi apa segala macam. Setiap hal yang terjadi dalam bisnis ini saya jadikan sebagai pelajaran. Jadi memang kalau yang saya ternyata ada rasa sedikit kecewa, mungkin saya juga ya namanya manusia gitu ya. Kita pasti langsung kecewa gitu ya. Tapi saya juga mencoba untuk ini bagian dari pembelajaran. Terutama belajar untuk hidup juga, belajar untuk memaafkan. Kalaupun kita salah, kita memaafkan diri sendiri. Kalaupun rekan bisnis kita salah, kita mencoba untuk memaafkan dan mencari solusi supaya ini kan bisnis ini kan bisa dibilang mungkin kalau untuk saya kan kayak seolah-olah iseng gitu ya. Tapi kan buat orang counterpart saya mungkin dia itu kalau orang Jawa bilang pedaringannya gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin itu adalah bread and butternya dia gitu ya. Jadi tempat makannya dia gitu ya. Jadi saya juga nggak mau bikin orang lain rugi. Saya juga nggak mau menjual produk yang tidak sesuai gitu apa segala macam. Dan kalaupun saya mendapatkan yang tidak sesuai, saya mencoba untuk kita cari solusi sama-sama gimana kita mendapatkan penyelesaian sama-sama yang ya kalau rugi ya udahlah kita rugi sama-sama sedikit-sedikit. Jadi saya sih ngerasa bahwa di bisnis domba itu nggak ada untung nggak ada rugi, yang ada adalah proses belajar beternak dombanya sendiri, dan yang lebih penting belajar hidup, belajar bagaimana kita membina hubungan yang baik dengan orang, menemukan orang-orang yang baru. Dengan saya berbisnis domba ini, saya jadi pergi ke Garut, saya jadi kenal orang baru, saya pergi ke kemana gitu. Jadi banyak tempat-tempat baru yang saya kunjungi yang mungkin kalau misalnya saya tidak berbisnis domba, bukan bisnis lah ya, saya tidak ternak domba, mungkin ya saya cuma akan menghabiskan waktunya ya untuk jalan-jalan aja paling gitu. Jadi emang enjoy ya ayah berbisnis domba? Iya.